Tadi Anda jelaskan bahwa yang datang ke tempat Anda lebih banyak remaja-remaja putri, mereka hamil karena menjadi korban perkosaan atau hubungan seks bebas. Yang paling banyak memang hubungan seks bebas, jadi kebablas pacarannya, Bang Andi. Dengar-dengar Pondok Hayat ini juga punya klinik dan bidan sendiri. Sebetulnya bukan klinik, tempat melahirkan dan tempat bidan melahirkan. sendiri. Ya, karena frekuensi melahirkannya itu banyak, ya. Sebulan itu kami bisa kira-kira 4 sampai 6 kelahiran. Nah, tentu kalau kami harus ke rumah sakit biaya menjadi besar. Nah, jadi akhirnya kami menggandeng satu bidan yang memang mengerti visi kami dan mengabdikan diri untuk itu. Jadi kami buat seperti ruang bersalin begitu, bisa kontrol kehamilan, vaksinasi, sampai melahirkan dalam batas normal. Kalau di luar kemampuan bidan, kami akan membawa ke rumah sakit. Ibu Liana, apa yang Anda lakukan ini tidak menimbulkan salah tafsir? Karena dengan menolong remaja-remaja hamil di luar nikah, itu kan bisa saja orang salah paham dan dianggap bahwa Anda membantu kegiatan seks bebas. Karena remaja-remaja itu kemudian bilang, tenang aja, kalau ada apa-apa ada Ibu Liana. Sehingga mereka tidak takut melakukan hubungan seks bebas. Kalau ada anggapan seperti itu, apa jawaban Anda? Pondok Hayat hanya menolong, ini ya memang keterbatasan kami juga, hanya menolong gadis tersebut 1 kali, Bang Andi. Jadi kalau dia tuman, hamil lagi, minta maaf tidak ditolong untuk kedua kalinya. Karena kenapa? Karena sebetulnya pada masa dia ada di Pondok Hayat, itu kami sudah memberikan penyuluhan, memberikan konseling, memberikan macam-macam bekal, bahaya daripada aborsi, bahaya daripada seks bebas gitu loh. Jadi kami menganggap bahwa bekal ini cukup untuk kamu terjun kembali, jangan berbuat dosa lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memberikan penyuluhan gitu kepada remaja-remaja sekolah-sekolah gitu ya. Kadang-kadang pabrik, kadang-kadang ibu-ibu PKK juga memanggil kami. Itu untuk mencegah agar Tidak tempat terulang, Anda tidak ya. dimanfaatkan Ya, betul. untuk kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya ya. Ya, saya juga teringat bahwa beberapa waktu yang lalu saya dikirim untuk mengikuti program AIDS Indonesia di MIT Boston. Nah, pada saat di sana saya diajak untuk berkunjung ke sebuah rumah singgah namanya Roka. Nah, di Roka itu ada Mrs. Molly seperti Anda yang menggagas sebuah rumah tempat menampung anak-anak remaja yang hamil di luar nikah. Dan kemudian mereka melahirkan, diurus semua, anak-anaknya dititipkan di rumah singgah itu, dirawat, ibunya disuruh sekolah lagi. Jadi saya itu datang ke sekolah anak-anak remaja yang sudah punya bayi itu untuk melihat kegiatan mereka. Jadi mereka kembali seperti remaja biasa, sekolah, dan nanti kalau lulus mereka dibekali dengan keahlian dan kemudian mereka bisa hidup lebih baik daripada mereka narkoba. Kemudian ada juga maaf jadi PSK ya. Nah, saya senang sekali karena di Indonesia ternyata ada ya. Saat ini ada berapa banyak anak hasil hubungan seks di luar nikah yang Anda rawat dan Anda tampung di Pondok Hayat ini? Yang saat ini ada di 2 rumah kami itu sekitar 50 anak. Tetapi sebelum kami punya rumah anak itu, kami bekerja sama dengan beberapa panti asuhan, banyak nih udaan. Jadi begitu anak ini besar dan kapasitas kami terbatas, kami kirimkan dia ke panti asuhan. Gitu. Jadi ada juga yang kemudian hanya numpang lahir kemudian dibawa pulang ada, ke banyak. Ada juga yang sementara dititipkan sampai dia siap kemudian dibawa. Oh, jadi boleh ya? Boleh untuk batas tertentu. Secara kemanusiaan ada beberapa anak yang masih tetap sampai gede kami terawat dan ibunya bilang dititipkan, tapi kok ya enggak pernah dijenguk.